Oke, selamat sore semuanya. Bisa terdengar suara? Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini kami boleh bersama-sama, kami boleh saling menguatkan, boleh berdiskusi, saling berbagi, bagaimana kami boleh dipakai oleh Tuhan mendidik anak-anak kami untuk siap hidup setia di akhir zaman ini. Dan kami juga percaya bahwa sebelum Tuhan menggunakan kami untuk mengajar anak-anak kami, Tuhan juga akan mengajar kami terlebih dahulu. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami roh untuk senang untuk menurut, sehingga anak-anak kami juga dapat melihat teladan Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke, selamat sore sekali lagi untuk kita semuanya. Jadi pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang bagaimana game ya, permainan game, khususnya dalam pendidikan, di dalam parenting. Nah, berbicara tentang game, maka itu kita akan berbicara juga tentang otak. Dan bagaimana otak berespon terhadap permainan yang anak-anak kita mainkan, dan apakah itu punya pengaruh terhadap fisiknya, terhadap mentalnya, terhadap perilakunya, dan juga terhadap kerinduannya atau keinginannya dalam hal-hal spiritual. Kita akan coba lihat itu pada sore hari ini. Nah, tapi sebelum itu saya rindu untuk membagikan beberapa dasar rohani kenapa kita mempelajari hal ini ya. Oke, bisa kelihatan share screen-nya. Oke, bisa. Tinggal di full screen, ya. Oke. Kita percaya sebagai orang Kristen bahwa tubuh kita ini adalah bait kudus Tuhan. Dan sebagai orang tua, kita juga perlu ajar kepada anak-anak kita bahwa tubuhnya bukan milik dia, sebagaimana kita juga perlu percaya tiap hari bahwa tubuh kita bukan milik kita, dan bahwa Tuhan mau agar dia bertahta di dalam kehidupan kita. Dia menjadi satu-satunya kuasa yang mutlak di dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar tubuh kita, tubuh anak-anak kita itu menjadi bait suci. Dan sebagaimana di dalam bait suci, Tuhan bertahta di dalam bilik Maha Kudus, di atas dari tabut perjanjian, Tuhan juga mau bertahta di dalam hati kita. Di dalam buku The Desire of Ages dikatakan bahwa sejak dari mulanya, semua ciptaan Tuhan itu Tuhan buat sebagai bait, sebagai tempat untuk bersemayamnya Sang Pencipta. Dan bagi manusia, Tuhan mau bersemayam dalam manusia, dan lewat kasih karunia yang menyelamatkan itu, hati manusia menjadi baitnya. Ketika dosa datang dan mencemari sejarah manusia, kemudian sejak saat itu manusia katanya berhenti menjadi bait Allah, tapi Tuhan datang lagi, inkarnasi lewat anak Allah, dan sekali lagi Tuhan mau untuk bersemayam di dalam hati manusia, untuk menjadikan hati manusia itu sebagai pusat pemerintahan bagi tubuh manusia. Nah, karena hatilah yang akan menjadi pusat dari bersemayamnya Tuhan, dan hati ini bukanlah organ yang kita tahu secara biologis liver, ya, kalau di biologis liver, di bahasa Indonesia kita sebut hati. Atau kalau di bahasa Inggris heart, bahasa Indonesia jantung. Bukan itu hati. Hati tempat kita merasa, tempat di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan, itu pastinya adalah otak. Dan ya, ini ada kutipannya, bahwa di dalam hidup yang menyehatkan, saraf otak yang berkomunikasi dengan seluruh sistem adalah satu-satunya media yang melaluinya surga bisa berkomunikasi dengan manusia dan mempengaruhi batinnya yang paling dalam. Jadi ini berbicara tentang otak. Dan kita tahu, apalagi sebagai orang Advent, kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini itu
dalam konteks pertentangan besar, bahwa ada dua kuasa yang sedang berperang untuk memperebutkan hati manusia, untuk memperebutkan siapa yang akan bertahta di dalam hati manusia dan siapa yang akan mengendalikan manusia. Apakah itu Tuhan, apakah itu lawannya Tuhan. Dan pertentangan besar ini berlaku dan ikut melibatkan segala aspek dalam hidup kita. Makanan terlibat di dalamnya, tontonan, aktivitas-aktivitas lainnya, dan tidak menutup kemungkinan permainan-permainan atau video games juga ikut terlibat di dalam pertentangan besar untuk memperebutkan siapa yang nanti akan berkuasa yang menjadi dominan dalam hati manusia. Medical Ministry katakan otak adalah organ dan alat dari pikiran dan mengontrol seluruh tubuh. Agar bagian-bagian lain dari sistem jadi sehat, otak harus sehat. Otak yang mengontrol tubuh. Dan siapa yang mengendalikan otak kita, maka dia akan mengendalikan seluruh tubuh kita, termasuk anak-anak kita juga. Dan supaya bagian lain jadi sehat, otak harus sehat. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kita perlu untuk menitik beratkan bagaimana untuk menyehatkan otak kita sebagai orang tua, cara berpikir kita sebagai orang tua, dan nantinya juga akan membantu anak-anak kita, otak anak-anak kita, baik itu secara fisik maupun cara berpikir anak-anak kita juga untuk tetap sehat ya. Ini beberapa fakta tentang otak. Ya, Anda bayangkan otak itu bagaimana dia mengendalikan lewat sistem saraf, waktu kita ketusuk paku atau waktu kita kena panas, waktu menggoreng atau memasak, tanpa waktu yang lama, langsung dengan cepat reaksi, tangan kita akan langsung diangkat buru-buru. Karena kecepatan transmisi saraf itu bisa mencapai 360 km per jam. Sehingga membuat reaksi spontan itu sangat cepat. Kemudian, fakta lainnya adalah walaupun berat otak itu hanya sekitar 2% dari seluruh total berat badan, tapi otak diprioritaskan dan dia membutuhkan hampir kurang lebih 15% suplai darah tubuh. Nah, karena dia membutuhkan 15% dari suplai darah tubuh, maka untuk memperoleh otak yang sehat pun darah juga harus sehat. Nah, itu dibahas di makanan. Nah, ini mungkin sudah tahu bahwa otak kita terbagi dua hemisfer, ada otak kiri dan otak kanan, di mana otak kiri itu berbicara tentang logika, bahasa, matematika, otak kanan berbicara tentang imajinasi, seni, warna-warni, dan sejenisnya. Ini juga, otak itu punya fungsi pembuluh darah yang berbeda dari pembuluh darah yang lain. Kalau di otak itu ada nama mekanisme namanya blood-brain barrier. Ini adalah sebuah mekanisme. Jadi di dalam pembuluh darah otak ada satu lapisan, satu sel lagi yang fungsinya adalah sebagai bisa dikatakan security. Jadi tidak semua zat-zat yang ada di dalam darah bisa ngelewatin pembuluh darah dari otak. Itu yang membuat masalah di otak itu membutuhkan pengobatan yang banyak. Karena salah satunya adalah untuk melemahkan blood-brain barrier atau untuk membuat molekul-molekul obat itu bisa lewatin blood-brain barrier. Oke, itu beberapa fakta. Ini fakta yang penting. Ini adalah hasil penelitian dari Dimitri Christakis. Dimitri Christakis ini seorang pediatrik, dokter ahli anak dari Prancis. Dia meneliti dan dia punya minat banyak sekali studi-studinya meneliti tentang perkembangan otak anak, termasuk bagaimana otak anak ini bereaksi atau merespon terhadap screen, terhadap gadget, terhadap paparan video games sejak masih muda. Nah, saya banyak baca dari publikasi dari Dimitri Christakis. Kalau kita lihat di sini, yang di bagian bawah ini adalah umur. Dan jadi dari baru lahir, otak anak itu rata-rata hampir di 400 gram. Tapi dia terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari bayi lahir sampai di usianya 1 sampai 3 tahun, ini terjadi perkembangan pesat
berat dari otak. Jadi ini perkembangan volume otak, perkembangan berat otak. Jadi ini adalah kalau bisa dikatakan masa-masa emas, masa-masa genting dalam perkembangan otak anak. Jadi dari 0 sampai 3 tahun. Nanti dari 3 tahun sampai usia 10 tahun, dia perkembangannya sangat lambat, kemudian sampai di usia 21 tahun masih berkembang, tapi lewatin dari usia 20-an tahun, otak mulai menurun, mulai terjadi atrofi ya, mulai terjadi penyusutan volume otak dan penyusutan berat otak. Apalagi kalau orang tua udah mengalami hipertensi itu lebih cepat lagi. Jadi di sini didapatin usia 0 sampai 3 tahun anak-anak ini adalah masa paling penting dalam pertumbuhan otak. Di Prancis ada undang-undang, ada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kalau nggak salah, intinya itu legal bahwa orang tua dilarang untuk memberikan screen kepada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Jadi screen dalam bentuk apapun, gadget dalam bentuk apapun, mau itu handphone, mau itu screen televisi, atau laptop, sampai usia 3 tahun, anak-anak dilarang untuk melihat screen, melihat gadget. Itu di Prancis. Karena mereka dapatin akan lebih mudah terjadi ketergantungan anak-anak untuk melihat screen, kemudian menumpulkan kemampuan anak untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan kemudian ini, di Roh Nubuat, di dalam tulisannya dikatakan, letter tahun 1897, the first 7 or 10 years of... Ya, kita menunggu sebentar lagi karena jaringan. Oke, dipersilakan sekali lagi untuk narasumber kita. Sorry, internetnya parah banget. Iya. Oke. Sampai di mana tadi? Tadi, Boleh share screen. ya, share ulang. Ya, Oh, sorry. Oke, silakan. Oke, minta maaf. Oke, silakan. Jadi sampai sini tadi ya. Jadi usia 7 sampai 10 tahun pertama kehidupan anak itu adalah di mana kesan-kesan, itu adalah di mana nilai-nilai antara yang baik dan yang jahat itu akan ada di dalam otak anak. Kayak Alkitab kan katakan, didiklah anak dari usia muda, maka dia akan ada di dalam jalan yang benar di usia tua kan. Dan makanya penting sekali begini. Seringkali kita pikir anak di bawah usia 1 tahun, anak masih berapa bulan, dia nggak dengar apa-apa dan dia nggak ngerti apa-apa. Kemudian kita asal-asal aja ngomong di hadapan dia, dia dengar tentang hal-hal yang hanya orang dewasa yang mungkin bisa dengar, yang seharusnya dengar, patut dengar, atau mungkin hal-hal yang lain yang seharusnya anak-anak nggak dengar. Itu tertanam di otak anak. Itu tertanam di otak anak. Jadi bagaimana sekalipun anak belum mengerti saat itu, tapi telinga anak itu kan sudah aktif. Bahkan jauh sebelum dia dilahirkan, salah satu organ indera pertama yang aktif di fetus, di cabang bayi, di janin itu kan telinga. Jadi hati-hati dalam apa yang kita katakan, baik itu waktu sementara hamil atau waktu dia sudah ada, walaupun dia masih belum sampai 1 tahun atau baru belum mengerti, tetap kita perlu perhatikan apa yang kita bicarakan. Tetap kita perlu perhatikan apa yang dia lihat. Karena waktu-waktu itu, 7 tahun sampai 10 tahun pertama kehidupan anak, disitulah nilai tentang yang baik, yang benar, itu terbentuk. Dan kalau dia sudah terbiasa sejak kecil mendengar hal-hal yang nggak pantas, melihat hal-hal yang tidak wajar, misalkan supaya orang tua bisa kerja, anak dikasih main gadget, dan permainannya contoh misalkan tembak-tembakan atau bunuh-membunuh. Kita anggap itu game. Tapi sebenarnya di dalam game tersebut, game itu sedang mengajar otak anak bahwa itu nggak apa-apa. Bahwa membunuh, bahwa menembak, itu nggak masalah.
itu wajar dan bahkan menyenangkan. Tanpa kita sadar, itu sebenarnya yang sedang diajarkan secara tidak langsung oleh orang tua, kalau orang tua memberikan games-games yang tidak pantas. Oke. Ini yang terjadi pada otak anak. Bayangkan, ini sel-sel saraf. Dan setiap pemikiran, setiap tindakan yang dibuat terus-menerus setiap hari, maka itu akan meningkatkan jalur komunikasi antar saraf. Ini terjadi, dendritnya jadi lebih panjang, kemudian tambah lama tambah kuat, tambah lama, lihat ya, dari usia newborn, dari usia baru lahir sampai usia 2 tahun terjadi perkembangan yang sangat pesat dari interkoneksi antar jaringan saraf. Disinilah di mana anak belajar. Jadi studi dapatin bahwa anak usia 0 sampai 3 tahun dia itu lebih banyak belajar dan lebih banyak menerima informasi, menyimpan informasi daripada orang yang sudah puluhan tahun menjadi profesor. Karena kemampuan anak dari 0 sampai 3 tahun itu, kemampuan menyerap informasi itu sangat kuat. Sangat kuat. Bahkan kalau kita lihat di sini, waktu udah dewasa, sudah terjadi pruning. Antar sarafnya itu udah ada beberapa yang sudah terputus, tapi ada yang semakin tebal. Ini yang membuat orang dewasa ini agak susah menerima hal-hal yang baru, karena sarafnya di dalam otaknya itu udah tebal semua, dan jadi kalau dia anggap bahwa ini yang benar, ya udah dia anggap itu yang benar. Susah sekali untuk menerima hal yang baru, karena dia punya penerimaan terhadap hal yang baru udah semakin susah, karena masalah di sarafnya juga. Gitu ya. Satu hal lagi, berbicara tentang gadget. Ini adalah publikasi di WHO tahun 98 kalau nggak salah. Ini penelitian Om Gandhi di International Agency for Research on Cancer. Penelitian tentang kanker. Mereka dapatin penggunaan handphone pada anak usia 5 tahun lebih berbahaya pada orang dewasa. Lihat, ini hasil dari radiasi ketika anak pegang handphone. Kepada orang dewasa, cuma nggak sampai sepertiga. Anak usia 10 tahun, ini perhatikan, ini bagian mata. Matanya terpengaruh secara radiasi, telinganya juga terpengaruh radiasi. Apalagi anak usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun katanya 10 kali lebih banyak menyerap radiasi microwave. Ini yang membuat anak waktu dia main handphone atau dia nelpon pakai handphone, matanya jadi rusak, sistem saraf di matanya bermasalah, telinganya juga bermasalah. Bukan cuma sampai di situ. Ini tembus tengkorak. Jadi ini masuk sampai ke dalam otak. Dan ini lebih dari setengah dari tengkorak kepala anak itu mendapatkan radiasi. Ini anak usia 5 tahun, apalagi anak usia 3 tahun dan di bawah 3 tahun. Secara fisik sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Dan semakin cepat anak terpapar dengan radiasi microwave, dan semakin lama anak terpapar radiasi microwave, studi lainnya dapatin semakin cenderung semakin besar resiko dia untuk mengembangkan kanker glioma di otak, masalah di otak. Oke. Jadi itu. Oke. Jadi berbicara tentang otak, kita sedikit belajar tentang otak ya. Secara garis besar, secara fungsi, otak itu bisa dikatakan fungsinya ada begini. Bagian otak, ada satu ilmu parenting disebut namanya brain-based parenting atau pengasuhan anak yang didasarkan pada perkembangan otak. Jadi bagaimana anak ini dididik sesuai dengan perkembangan otaknya dia. Dan didapatin brain-based parenting ini sangat efektif dalam mendidik anak. Bagian paling bawah dari otak itu ada brainstem atau brainstem dengan cerebellum. Cerebellum ini adalah otak bagian belakang, di mana otak bagian belakang ini mempengaruhi koordinasi, mempengaruhi keseimbangan, tapi juga bagian brainstem dan cerebellum ini adalah bagian otak survival. Bagian otak survival ini bagaimana bertahan hidup.
Waktu anak lahir 0 sampai usia 2 tahun, sampai usia 3 tahun, sampai usia 4 tahun, yang anak butuhkan tuh cuma survival. Apa sih yang dibutuhkan untuk survival? Yang dibutuhkan untuk survival ya apa? Makan, minum, tidur. Itu kan? Dan itu yang diperlukan anak usia 0 sampai 2 tahun ketika yang dominan, yang berfungsi secara dominan di otaknya adalah bagian reptilian brain. Itulah yang dia butuhkan. Makan, minum, tidur. Makanya kalau dia lapar, dia nangis. Kalau dia ngantuk, dia nangis. Begitu. Tapi sejak usia 1 tahun, naik ke 2 tahun, sampai usia 4 tahun, sampai 5 tahun, dia mulai mengembangkan mammalian brain-nya, itu limbic system. Di limbic system ini, itu bagian emosi. Di situ dia belajar tentang rasa sedih. Di situ anak usia 1 tahun, mulai dari 1 tahun, 2 tahun, di situ dia mulai mengenal yang namanya emosi. Dia mulai mengenal marah, dia mulai mengenal sedih, dia mulai mengenal kecewa, dan emosi-emosi lainnya. Nah, di sini masalahnya ini. Waktu anak di usia ini, seringkali dia akan mudah tantrum. Jadi kalau dia dapetin sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan dia nangis. Nah, di anak usia 2-3 tahun ini, dia nangis bukan lagi karena dia rasa lapar atau karena dia ngantuk. Ya, kadang-kadang dia nangis karena lapar atau dia ngantuk. Tapi kebanyakan dia akan nangis kalau dia marah. Dia mau sesuatu tapi nggak dapat, dia kecewa, dia menangis. Gitu. Nah, emosi anak di usia begini, di usia ketika limbik sistemnya sedang berkembang, itu nggak boleh ditahan. Kita jangan tahan. Jadi, kalau misalnya kita lihat anak lagi tantrum, kemudian kita langsung marah, stop, diam, jangan begitu kamu, nggak bagus begitu kamu. Emosinya nggak tersalurkan. Dia tidak mengerti emosi apa itu, dia tidak paham emosi apa itu, tiba-tiba didiemin gitu, tiba-tiba di-stop. Ini yang membuat anak-anak nanti di usia besar, dia nggak bisa tahan emosinya. Karena seharusnya dia bisa menyalurkan emosi dia waktu kecil. Waktu anak tantrum, waktu anak misalnya kecewa, waktu anak itu marah waktu itu. Yang seharusnya kita sebagai orang tua lakukan adalah tanya, kamu kenapa marah? Kamu kenapa kecewa? Nggak apa-apa kecewa. Kasih pengertian. Bukan dengan cara kita untuk supaya yang penting dia berhenti tantrum, yang penting dia berhenti nangis, stop ya, kemudian kita ancam. Ancaman itu bagus memang untuk waktu-waktu tertentu, dan ancaman itu memang cepat mengendalikan emosi anak. Tapi untuk jangka panjang itu nggak bagus, nggak terlalu bagus. Karena anak tidak memahami emosinya, anak tidak mengerti bagaimana menyalurkan emosi negatif secara benar, sehingga waktu dia besar, dia nggak tahu kalau dia dapat emosi negatif, ya dia juga akan meledak-ledak. Karena dari kecil, emotion quotient-nya, kecerdasan emosinya tidak dilatih. Makanya penting, ketika anak sudah mulai mengeluarkan emosi, dia mulai mengenal emosi, nah di situ orang tua perlu juga untuk atur emosi. Kita perlu menyalurkan emosi anak, kita perlu untuk ajar anak, kalau kamu punya emosi yang negatif, begini cara menyelesaikannya, begini cara menyalurkannya dengan benar. Oke? Barulah lewat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, di situ anak baru mulai mau untuk belajar bahasa, dia baru mau belajar untuk angka, perhitungan, logika. Karena nanti di usia segitu, baru neokorteksnya berkembang dan anak mulai belajar yang disebut rasional. Dia mulai belajar logika, dia mulai belajar intelektual, dia mulai belajar cara berbicara, linguistik. Nah, anak usia-usia seperti ini, jangan pernah dia dikasih bermain sama anak-anak yang terbiasa mendengar orang tua memaki. Karena dia juga akan cepat mengikuti maki. Karena dia di situ linguistiknya belajar. Di situ dia belajar juga tentang critical thinking. Jangan pernah paksa, kalau saya ya, jangan paksa anak yang belum mengeluarkan minat untuk belajar matematika, untuk belajar linguistik, untuk langsung belajar. Akan ada waktunya ketika dia akan menunjukkan minat tersebut. Nah, waktu dia menunjukkan minat tersebut, disitulah tanda bahwa otak bagian rasionalnya sedang berkembang. Nah, waktu otak rasional sedang berkembang seperti itu, di situ waktunya dikasih
pelajaran bahasa, bagaimana berbahasa yang baik dan benar, kemudian logika, matematika di situ. Itu biasanya anak usia 5 tahun baru keluar minat dia untuk bahasa dan juga matematika. Anak saya yang Nathanael baru mulai dia keluar minat itu. Gitu. Tapi nggak sampai di situ. Ada satu bagian otak, satu lagi. Ini, coba dengar. Sorry. Kedengaran nggak tadi suaranya? Ya, saya stop share. Boleh diulang? Iya, oke. Share sound. Tadi kayaknya soundnya nggak nge-share. Share ulang. Iya. Oke, ini ada satu bagian video. tubuh yang paling penting bagi manusia. Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat yang bentuk. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Oke, kalau tadi kita belajar tentang brain-based parenting ya. Sekarang, apa hubungan antara brain-based parenting dengan bermain game ini? Dengan bermain permainan. Ada satu bagian otak yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Kalau tadi kita lihat videonya, itu videonya dibuat oleh Kementerian Komunikasi Indonesia. Jadi bisa dipertanggungjawabkan penelitiannya. Kalau kita lihat bagan ini perbedaan antara otak kucing, otak tikus, kucing, simpanse dan manusia. Ada kemiripan yang sangat itu besar ya antara otak simpanse dengan otak manusia. Termasuk frontal lobe-nya di manusia ada, di simpanse ada, walaupun pada manusia itu mendominan, sekitar sepertiga dari otak besar itu adalah frontal lobe, otak bagian depan. 33%. Pada monyet hanya 7%, pada anjing 7%, kucing 3,5%. Dan kalau kita perhatikan video tadi, studi mendapati bahwa yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah ada satu bagian di bagian frontal lobe, khususnya paling di belakang dari dahi kita yang disebut prefrontal cortex, PFC. Bagian prefrontal cortex ini katanya tidak ada sama binatang, itu hanya ada sama manusia. Dan didapatin kerusakan pada bagian prefrontal cortex mengakibatkan kerusakan pada kepribadian, mengakibatkan juga kerusakan pada bagaimana seseorang menimbang antara kalau dia buat ini, nanti selanjutnya apa yang akan terjadi ya, hubungan sebab dan akibat termasuk spiritual. Nanti ada studinya. Nah ini otak sebagian kiri, jadi peneliti meneliti apa perbedaan antara orang yang berbicara dengan orang lain dengan berdoa. Dan ini hasil scan otaknya. Orang yang cuma berbicara dengan sesama manusia didapatin ini bagian temporal, ini adalah bagian linguistik, bagian bahasanya aktif. Tapi pada orang yang sedang berdoa, bukan cuma bagian bahasa yang aktif, bagian prefrontal cortex juga aktif. Maka disimpulkan bahwa prefrontal cortex adalah bagian di mana spiritual berada. Disinilah kerohanian berada, disinilah iman berada, disinilah
waktu kita berdoa, ini yang aktif, prefrontal cortex yang aktif. Makanya nggak heran Alkitab juga katakan bahwa di akhir zaman umat Tuhan akan dimeteraikan di dahi. Karena prefrontal cortex ada di dahi. Meterai Tuhan, gambar ilahi itu ada di dahi. Ditempelkan di dahi manusia. Maka ini bagian selanjutnya, bagian spiritual. Dan ini adalah bagian paling tinggi dari otak manusia. Dan ini yang paling terakhir develop, ini yang paling terakhir berkembang, yaitu bagian prefrontal cortex. Di situ ada visi dan perencanaan. Visi dan perencanaan ini, jadi kalau orang sudah rusak prefrontal cortex-nya atau masalah dalam prefrontal cortex-nya, dia udah nggak pikir lagi sebab akibat. Yang dia tahu adalah, pokoknya saya mau ini, saya akan buat itu. Tanpa dia mau pikir panjang, kalau saya buat ini sekarang, apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi 2 tahun depan, apa yang akan terjadi 3 tahun depan. Kalau saya minum alkohol sekarang, atau saya mengganja sekarang, apa yang akan terjadi nanti selanjutnya. Itu pada orang yang rusak atau terjadi gangguan, prefrontal cortex-nya tidak terlalu aktif, hal seperti itu, perencanaan, visi itu nggak ada sama dia. Juga prefrontal cortex itu di situ ada empati dan etika. Bagaimana seseorang itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian decision maker, dia bingung ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup, dia nggak tahu mau buat apa. Dia bingung apa yang harus dia pilih. Di situ ada akhlak dan kepribadian, di situ ada pengendalian diri, dan iman. Nah, sekarang apa hubungannya dengan game? Kembali lagi, anak, kalau bagi saya, menurut saya, yang saya percaya, anak perlu game. Karena dari game, anak belajar. Tapi game yang seperti apa? Anak, waktu dia usia 0 sampai usia 2 tahun, sampai usia 3 tahun, di situ anak masih survival. Di situ dia belajar mengeksplor tubuh. Dia belajar bagaimana menggunakan tangan, di situ dia belajar bagaimana menggunakan kaki, di situ dia belajar bagaimana menggunakan saraf-saraf dan otot-otot yang besar. Makanya seringkali hal-hal, misalkan mau minta tolong dia ambilkan sesuatu, seringkali dia kasar melakukannya, karena dia masih belajar untuk mengendalikan saraf-saraf dan otot-otot besarnya dia. Nah, di usianya yang seperti itu, permainan yang paling cocok bagi anak di usia seperti itu adalah mainin tubuh orang tua. Makanya anak-anak di usia seperti ini dia suka ngegendong, dia suka minta digendong, dia suka colok-colok mata orang tua, dia suka colok hidung orang tua, dia suka colok telinga orang tua. Nah, bagi dia itu permainan. Dan biarin aja dia belajar mengeksplor tubuh gitu. Untuk anak usia seperti itu. Nggak usah dilarang. Nah, justru di usia-usia seperti itu dia perlu untuk melatih saraf ototnya, dia perlu melatih saraf dan dia perlu melatih otot-ototnya. Jangan dilarang dia untuk lari-lari, kecuali waktu ibadah atau memang pada waktu-waktu tertentu memang dia perlu untuk diam diri, tenang, ya perlu untuk dikasih tahu dia diam diri dan tenang. Tapi di masa-masa seperti ini dia akan suka lari-lari, dia akan suka mainin tangannya, dia akan suka mainin kakinya. Apa yang akan terjadi kalau di usia seperti itu, anak dikasih gadget, atau dia diajarin cuma nonton aja? Maka yang terjadi perkembangan otot, perkembangan saraf, perkembangan bagaimana dia mengendalikan tubuhnya akan lambat. Termasuk dia berbicara. Untuk beberapa anak, dia akan lambat berbicara kalau dia semakin cepat diperkenalkan dengan gadget. Apalagi di bawah usia 3 tahun, dia diperkenalkan dengan gadget, dia akan semakin sulit untuk belajar berbicara. Gitu. Kemudian, waktu misalkan otak anak lagi berkembang-berkembangnya emosi. Kemudian kita kasih anak main games. Nah, sekarang ada banyak games, makanya orang tua perlu perhatikan. Bukan, kalau saya pribadi ya, saya bukan anti games, saya nggak anti terhadap games. Tapi untuk anak usia 3 tahun, bagusnya
tidak dengan screen, bukan games yang pakai screen, pakai handphone atau pakai gadget. Kalau untuk anak di atas usia 3 tahun, kita agak susah mungkin ya untuk melarang mereka untuk tidak memperkenalkan gadget, karena era sekarang memang era digital. Dia mau dibilang perlu bagaimana ya, dia ya pasti akan berkenalan dengan hal seperti itu. Dia pasti akan berkenalan dengan gadget nantinya, dia pasti akan berkenalan dengan internet nantinya. Maka sebagai orang tua kita perlu jaga apa yang kita berikan, apa yang kita izinkan yang dia tonton, baik itu di YouTube, di channel-channel lainnya, atau games apa yang dia mainin. Jangan sampai kita kasih games anak yang ada games-games sekarang itu, apalagi games-games apa ya? Kalau ada orang tua gamers di sini pasti tahu yang namanya RPG, games RPG. Games RPG ini games adventure, games petualangan. Seringkali di games petualangan begitu, kalau gagal mereka karakter di dalam games itu akan marah, atau bahkan di beberapa games karakter di dalam games itu akan memaki. Nah, kita pikir, oh, nggak apa-apa. Well, mungkin kita nggak sadar. Tetapi, waktu kita biarin anak kita main games yang seperti itu, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang ajarkan anak kita untuk melakukan hal yang sama. Oke, jadi kalau kamu lagi emosi, pukul orang aja nggak apa-apa gitu. Oke, kalau kamu lagi marah, kalau kamu merasa dirugikan, pukul orang aja nggak apa-apa. Nah, sadar atau tidak sadar, sebenarnya itu diajarkan dalam games. Apalagi ketika anak sedang ada dalam posisi mammalian brain-nya, limbic system-nya lagi berkembang, ketika dia lagi belajar bagaimana seharusnya mengendalikan emosi. Di situ peran orang tua bukan hanya untuk memarahi dia, bukan hanya stop, kamu nggak boleh begitu, bukan cuma mengajar dalam artian itu nggak bagus ya, bukan cuma kayak gitu. Anak nggak bisa hanya dengan cara itu nggak bagus ya. Jangankan anak kita aja yang sudah dewasa misalkan, sudah tahu contoh makan sesuatu itu nggak bagus. Nggak bisa kan cuma dibilang, jangan makan itu lagi. Dokter udah kebilang jangan makan, misalkan orang diabetes, dokter udah bilang jangan makan gula lagi aja, tetap kita makan gula gitu. Apalagi anak-anak yang belum tahu sama sekali apa-apa, kemudian kita bilang, jangan. Sebenarnya itu nggak efektif. Ketika kita katakan jangan itu nggak efektif. Iya, pada saat itu dia akan berhenti lakukan itu, tapi untuk jangka panjang tidak bagus, dan dia nggak akan belajar bagaimana mengendalikan diri. Karena dia membutuhkan orang lain untuk mengendalikan dia. Sedangkan kita sebagai orang tua harus ajarin anak kita untuk bisa mandiri. Jadi sehingga dia udah nggak memerlukan teguran orang lain lagi, dia sudah sadar waktu dia mau melakukan sesuatu, dari dalam hatinya ada teguran tersebut. Gitu. Iya. Masalah lain dari main games, ini ada masih banyak slide-nya, tapi karena kita ngomongin games, kita berbicara tentang games saja ya. Apa yang terjadi ketika anak main games? Selanjutnya adalah anak otomatis dia nggak akan melakukan aktivitas di luar rumah. Dia akan ada satu meme gambar, dia di situ gambarnya saya lupa ambil, tapi gambarnya unik karena kalau zaman dulu waktu kita masih kecil, orang tua cari-cari kita karena kita kebanyakan main di luar. Stop, Brian sini, udah boleh main di luarnya, ayo masuk rumah gitu kan. Kalau sekarang anak-anak nggak usah disuruh main di dalam rumah karena memang mereka lebih suka main dalam rumah daripada main di luar rumah. Karena gadget. Penting bagi anak untuk explore alam, penting bagi anak untuk explore lingkungan di sekitar dia. Penting bagi anak untuk mendapatkan udara yang segar. Karena udara yang segar itu membantu untuk perkembangan anak. Juga anak kalau cuma diam di dalam rumah, apalagi cuma duduk-duduk main games, lihat-lihat handphone, selain yang tadi radiasi, kemudian perkembangan dari tulang belakang dia itu nggak akan maksimal, pastinya nanti akan jadi masalah, apalagi kalau perkembangannya, apalagi dia cuma tidur-tiduran,
dan tidur-tidurannya cuma di misalkan satu sisi saja, cuma di sisi kanan aja atau cuma di sisi kiri aja, itu akan buat deformitas. Itu akan mempengaruhi bentuk dari tubuhnya, gitu. Kemudian anak juga sebenarnya dia perlu untuk terpapar dengan bakteri dalam kondisi yang terkontrol ya, dalam kondisi yang terkendali. Anak yang cuma diam di dalam rumah, biasanya mereka gampang kena infeksi. Mereka mudah untuk kena penyakit menular. Karena sistem kekebalan tubuhnya tidak belajar. Nggak belajar. Bukan mengajarkan hal yang jorok, tapi ada studi dapati anak-anak yang punya waktu untuk bermain dengan tanah, didapatin dia punya kekebalan tubuh itu lebih kuat daripada anak-anak yang nggak pernah terpapar dengan tanah sama sekali. Karena di situ dia belajar bakteri yang ada dalam tanah, yang mana yang bakteri buruk, yang mana yang bakteri yang nggak akan bikin masalah sama sekali dalam tubuh. Ya lewat situ, lewat dia menyentuh tanah, ya tapi bukan berarti juga harus kotor-kotor ya. Kan juga harus kotor-kotor. Satu lagi, tentang games. Jadi berbicara tentang games pada anak, khususnya games, video games, gadget ya. Saya di sini nggak berbicara tentang games-games yang lain. Kalau berbicara tentang games yang melibatkan fisik, yang melibatkan badan, saya support. Saya pribadi, saya dukung. Tapi kalau cuma games gadget, games dengan screen, ini satu lagi. Selain daripada games ini membuat tumpul otak anak, karena yang dia lihat cuma itu aja. Jadi gini, pengertian tumpul dalam arti begini, semakin banyak rangsangan yang didapat oleh anak lewat mata dan lewat telinga, semakin otak anak ini nggak mau untuk belajar hal yang baru. Ada studi lain dapatin semakin besar suara yang didengar oleh anak itu shutting down brain otaknya anak. Jadi jangan kasih suara-suara besar ke anak. Waktu anak main games, waktu anak main handphonenya atau dia lewat nonton YouTube dalam jangka waktu yang lama dan tidak terkendali, itu menyenangkan bagi dia. Apalagi semakin banyak animasi yang dia lihat, semakin banyak suara, semakin banyak warna-warni yang dia lihat di dalam games, di dalam film, di dalam dan semakin banyak gerakan di dalam games tersebut, semakin dia merasa enak. Sama aja kayak kita nonton film sih. Semakin banyak animasinya, semakin banyak grafisnya itu kan semakin senang gitu otak kita untuk lihat hal tersebut. Hal yang sama terjadi pada otak anak. Dan itu membuat dia jadi kurang minat untuk mempelajari hal yang baru. Itu juga meningkatkan satu hormon yang namanya hormon dopamin. Saya mau kasih tunjuk apa itu hormon dopamin dan bagaimana hormon dopamin itu berpengaruh kepada otak. Ya. Ya, saya rasa oke, aman. Oke, coba kita lihatin. Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. Limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin. Oke. Jadi ini video berbicara tentang pornografi pada anak. Tapi ada satu prinsip yang cara kerjanya sama, yaitu semua hal yang bersifat candu itu pasti melibatkan satu hormon yang disebut hormon dopamin. Ini hormon dopamin nih yang membuat seseorang candu, walaupun dia punya efek positifnya, tapi kalau kebanyakan dan terus-menerus membanjiri otak, ya terjadi candu. Apa yang terjadi kalau otak kebanjiran dopamin? Lihat, prefrontal cortex-nya merosot, shrunken.
Jadi bagian otak yang bervisi, bagian otak yang mengendalikan, bagian otak pengendalian diri, itu fungsinya terganggu. Ini yang membuat kemudian sistem limbiknya membesar. Sistem limbik yang membesar nih membuat orang jadi temperamen, orang jadi gampang marah, jadi sensitif, emosinya jadi meningkat. Itu yang membuat orang yang lagi adiksi, orang yang sedang kecanduan, orang yang suka main games kemudian tiba-tiba ditarik dari tangannya handphonenya, wah itu kayak mencetus perang dunia. Karena itu emosinya jadi meningkat. Apalagi hormon dopamin ini adalah prekursor untuk membentuk satu hormon namanya hormon epinefrin, hormon stres, hormon marah. Jadi ketika dopamin keluar banyak banget di dalam otak, kemudian ada hal yang mencetus dia marah, oh dia jadi tukang marah. Ini bukan hanya berlaku pada anak, ini juga berlaku pada orang tua. Semakin lama, semakin sering anak dikasih main handphone, dikasih main gadget, dikasih bermain video games, PlayStation kah atau sejenisnya Xbox, maka kita sama aja lagi membanjiri otak anak dengan dopamin. Kita sedang mengkerutkan prefrontal cortex anak sehingga membuat anak itu tidak belajar bagaimana hukum sebab dan akibat. Kalau saya main games lama-lama, apa yang terjadi ya dengan tubuh saya ya? Kalau saya main games lama-lama, apa yang terjadi dengan PR saya? Itu dia udah nggak pikirin itu lagi. Karena dia enak banget lagi main games karena hormon dopamin ini dia udah nggak pikir lagi tanggung jawab yang ada. Sama orang tua juga gitu kan. Kalau lagi candu buat sesuatu, dia udah nggak mikirin lagi tanggung jawab yang seharusnya dia lakukan. Itu juga terjadi pada anak. Itu tentang hormon dopamin. Lewat games juga, sadar atau tidak sadar, nilai-nilai sosial ditanamkan di dalam games. Contoh, misalkan cara berpakaian. Seringkali karakter-karakter di dalam games itu memberikan contoh yang nggak baik dalam cara berpakaian. Dan semakin sering dia ngelihat cara berpakaian yang seharusnya tidak pantas, dia akan anggap itu adalah suatu hal yang wajar dan biasa. Jadi nggak heran nanti kalau dia udah dewasa, dia akan ikutin cara berpakaian yang seperti itu. Gitu. Dan hal-hal lainnya yang negatif. Contoh misalkan kalau semakin banyak anak duduk, ya kecenderungan dia untuk suka ngemil dan obesitas pasti lebih besar. Juga hal-hal negatif lainnya. Tapi intinya seperti itu. Bahwa kita perlu sadar di dalam games itu banyak sekali hal-hal yang secara tidak sadar mempengaruhi otak anak dan secara alam bawah sadar memberikan nilai-nilai sosial, mengajarkan nilai-nilai sosial kepada anak. Dan kebanyakan video games memberikan nilai sosial yang negatif. Dulu saya gamers dari kecil, dari SD sampai tamat SMP, orang tua itu kasih beli, kalau dulu mainannya PS, belum ada game-game kayak sekarang. Dulu mainannya PlayStation. Ya orang tua pikir waktu itu ya mereka bangga dan mereka rasa itu adalah kebutuhan saya, jadi mereka beliin PlayStation. Jadi saya main PS. Bayangkan saya itu kalau hari Sabat udah nggak minat lagi dengan hari Sabat. Pokoknya yang mau adalah nungguin kapan ini tutup Sabat selesai sih, lama banget tutup Sabat selesai. Setelah tutup Sabat selesai, berdoa tutup Sabat selesai, langsung main PS sampai malam, 1 malam. Sampai besok paginya lagi, sampai besok sorenya lagi. 24 jam nggak berhenti-berhenti main PS. Setelah tutup Sabat. Jadi bayangkan nilai-nilai khotbah-khotbah, nilai-nilai rohani yang didapatkan, yang didengar, yang diperoleh di sekolah Sabat anak-anak lewat khotbah, itu hilang total. Nggak didapat sama sekali. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana tutup Sabat selesai, bagaimana supaya bisa main game secepatnya. Ya syukurnya orang tua saya waktu itu masih ketat, hari Sabat nggak boleh main PS gitu. Tapi bagaimana sekarang? Hari Sabat anak-anak boleh main game nggak? Bukannya untuk menjelekan,
tapi di beberapa gereja saya dapatin supaya anak-anaknya diam di dalam gereja dikasih main game. Dan menurut saya itu bukanlah metode yang paling tepat untuk mengajak anak-anak memiliki minat terhadap hal-hal yang rohani. Nanti waktu dia besar, kita seringkali nanti akan bilang, kenapa sih anak ini kehilangan minat dalam hal-hal rohani? Padahal sebenarnya yang membuat dia kehilangan minat dalam hal-hal rohani, kita juga, orang tua. Karena sejak dari kecil, bukannya kita ajar dia untuk menikmati suasana ibadah, justru kita mengajar dia untuk, oke, silahkan fisikmu sedang ada di dalam gereja, tapi otakmu nggak apa-apa di luar gereja. Otakmu nggak apa-apa, nggak dengerin khotbah, nggak dengerin firman Tuhan, nggak apa-apa. Nah, itu dia. Apa yang menyebabkan anak itu candu game? Ya, pertama karena dia diajarin. Yang kedua, karena dia lihat orang tua main games juga. Yang ketiga, dia lihat anak-anak yang lain main games. Atau yang keempat. Yang keempat ini penting untuk kita ingat. Kenapa orang suka main games? Selain daripada alasan-alasan yang tadi adalah ini. Di games, kalau seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan games, dan dia berhasil mencapai satu capaian tertentu, games akan berikan apresiasi. Dia akan kasih hadiah. Entah levelnya naik, atau dia dapat koin, atau dia dapat bintang, apapun itu, intinya adalah apresiasi ketika seseorang berhasil menyelesaikan level tertentu. Nah, apakah kita sebagai orang tua sering memberikan apresiasi kepada anak-anak kita? Ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia berbuat sesuatu, apakah kita memberikan apresiasi kepada dia? Apresiasi dalam hal ini bukan apresiasi yang negatif, seperti karena ada apresiasi yang negatif. Apresiasi yang negatif itu contoh gini, ya memberikan hadiah itu bagus untuk anak, tapi jangan setiap kali dia mencapai satu capaian, kemudian kita beri hadiah. Nanti itu juga kita sedang mendidik anak-anak untuk, pokoknya kalau saya dapat buat sesuatu, pasti saya dapat hadiah lagi dari orang tua, saya dapat hadiah lagi orang tua, dan lama-kelamaan jadi lebih besar. Itu nggak terlalu bagus. Jadi yang paling bagus adalah apresiasinya bukan mengapresiasi apa yang dia sudah buat, tapi apresiasinya adalah proses dia membuat sesuatu tersebut. Contoh misalkan gini, misalkan anak kita bantu kita nyapu rumah misalkan. Lebih bagus apresiasinya seperti ini. Wah, terima kasih ya karena mau membantu. Jadi yang diapresiasikan adalah sifatnya, kerinduan dia untuk mau membantu. Beda dengan kalau kita mengapresiasinya begini. Wah, kamu hebat ya sudah bisa menyapu gitu. Apa yang diajar dari apresiasi itu? Ya nggak ada sebenarnya. Hebat ya kamu sudah menyapu. Kita sedang membuat anak jadi besar kepala, wah saya hebat, saya bisa buat ini. Yang diapresiasi bukanlah apa yang dia bisa buat, tapi kerinduan dia untuk melakukan hal tersebut. Sehingga itu akan memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang positif selanjutnya. Gitu. Jadi nih, jadi kembali lagi. Di games, kenapa anak suka candu games? Karena anak kekurangan apresiasi dari orang tua. Jadi supaya anak, kalau misalnya kita punya anak untuk candu games, mulailah untuk memberikan apresiasi dari hal-hal yang kecil, tapi yang tepat. Kemudian yang kedua, di games itu ada fantasi. Anak-anak yang sudah main games kecanduan, sudah dari kecil main games kecanduan dalam jangka waktu yang lama, kemampuan dia untuk membedakan antara dunia virtual, antara dunia fantasi di dalam games dengan dunia di realita, dia nggak akan bisa bedakan. Itu yang membuat ada beberapa kasus di Barat dan di Indonesia, anak-anak yang kecanduan main GTA, misalkan Grand Theft Auto, itu permainannya itu parah itu, karena permainannya ngajarin untuk mencuri mobil, bawa mobil seenaknya. Itu anak-anak yang sudah terbiasa bermain itu ternyata didapatin di Amerika dan beberapa kasus di Indonesia melakukan hal yang sama di dunia nyata. Karena dia nggak mampu membedakan antara
dunia fantasi, dunia virtual dengan dunia realita. Nah, makanya jangan perkenalkan dengan games yang seperti itu. Jangan perkenalkan dengan games yang yang kita perlu lihat games-games yang pantas lah untuk dimainkan. Satu lagi, mungkin untuk yang terakhir ya. Coba ini. Ada yang saya mau kutipan yang saya mau tunjukin. Oke. Ini kutipan Kisah Para Rasul. Pikiran tidak boleh dibiarkan serampangan untuk memikirkan setiap pokok yang musuh jiwa hendak anjurkan. Hati haruslah terus dijaga. Atau kejahatan dari luar akan membangunkan kejahatan di dalam dan jiwa akan terperanjat di dalam kegelapan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hatinya itu jahat. Dan tanpa diajarin pun sebenarnya benih-benih kejahatan itu akan muncul tanpa diajar. Anak-anak berdusta mungkin tanpa diajar, tanpa dia lihat orang lain berdusta, dan nilai-nilai lainnya. Apalagi kalau diajar. Kemudian ini. Sehingga untuk mengingat hal itu, betapa pentingnya menjaga pemikiran dari tema-tema terlarang ataupun menghabiskan tenaga terhadap hal-hal yang tidak berharga. Mereka yang tidak akan jatuh menjadi mangsa alat-alat setan perlu menjaga jalan-jalan jiwanya. Mereka perlu menghindarkan diri dari membaca, melihat, mendengar hal-hal yang akan mendorong pemikiran-pemikiran yang tidak bersih. Dan kalau Ellen White hidup zaman sekarang, mungkin dia akan tuliskan juga video games, film, YouTube, dan sejenisnya. Di mana lewat hal tersebut, lewat hal-hal yang tadi itu, kita belajar, kita melihat, kita mendengarkan. Dan seringkali lewat apa yang kita lihat, apa yang anak-anak kita tonton, apa yang anak-anak kita mainkan, itu sedang menaburkan benih-benih jahat. Sehingga benih-benih jahat yang ada di dalam itu lebih kuat lagi. Intinya begini. Yang mau saya bagikan pada sore hari ini adalah sebagai orang tua, kita perlu sadar bahwa sebuah berkat dan sebuah beban dan sebuah untuk mendidik anak. Di mana anak-anak kita ini, pada pundak anak-anak kita inilah bagaimana nasib dari pekabaran Advent. Apa tujuan kita mendidik anak sebenarnya? Apakah kita mendidik anak tujuannya adalah, oh nanti kalau saya besar, kalau saya udah tua, nanti udah akan ada orang yang akan mengurus saya? Apa cuma sekedar itu? Apa tujuan kita mendidik anak? Oh, supaya dia nanti besar, dia bisa kerja, mendapatkan profesi yang bagus, ya dia bisa bantu-bantu gereja secara finansial. Apa cuma sekedar itu? Tujuan Tuhan, ketika Tuhan menitipkan anak di dalam keluarga-keluarga Advent, tujuannya adalah supaya di dalam keluarga-keluarga Advent tersebut, anak itu bisa dipersiapkan untuk jadi pekabar Tuhan. Dan kalau sebisa mungkin, kalau memang memungkinkan, dan kalau itu kehendak Tuhan, kalau bisa mereka menjadi generasi yang terakhir di dunia ini. Tapi apakah itu sudah jadi visi kita? Apakah itu sudah menjadi misi kita, objektif kita, tujuan kita di dalam mendidik anak? Dan kalau itu belum menjadi tujuan kita dalam mendidik anak, maka itu akan terpancar lewat bagaimana cara kita mengasuh anak-anak kita, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Jadi itu kembali lagi, apa yang kita pelajari selama ini, itu semua akan bermanfaat kalau kita punya satu tujuan. Dan tujuan itu adalah sama dengan tujuan dari Tuhan menitipkan anak itu kepada kita. Itu. Karena kalau tujuannya berbeda dengan itu, materi sebagus apapun,
kita akan pikir, mungkin ini yang terbaik, mungkin ini yang terbaik, begitu. Tapi sekali lagi, satu hal lagi, bahwa sebagus apapun kita rindu agar anak kita menurut dan melakukan sesuatu, tidak ada satu pengajaran yang lebih besar bagi anak kita selain teladan. Karena apa yang dia lihat dari tindakan kita itu lebih berpengaruh, itu lebih tertanam kuat daripada pengajaran verbal. Kita mengajar anak untuk nggak main game, tapi kita main game. Kita ngajar anak untuk nggak nonton film, ya kita juga nonton film. Maka dari itu, kita sebagai orang tua yang sebenarnya perlu bertobat terlebih dahulu. Kita sebagai orang tua yang perlu sadar, kita sebagai orang tua yang perlu mengaku terlebih dahulu pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan terlebih dahulu, sebelum Tuhan menggunakan kita untuk mendidik anak-anak kita secara benar. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi berkat, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang pun dia bisa menjadi berkat. Ya, kurang lebih itu yang saya bisa bagikan sore hari ini. Semoga ada yang bisa didapat, dan semoga ini kita saling menguatkan dalam tujuan yang mulia ini, yaitu mendidik anak. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Saudara Brian. Dan baik, saat ini kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara kalau ada pertanyaan. Silakan untuk menyampaikan, boleh lewat chat ataupun lewat pertanyaan secara langsung. Dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akan segera mendengarkan closing statement. Sesudah itu kita tutup. Oke, silakan. Akun atas nama Rolis Simamora. Dipersilakan. Silakan, Bu. Atau ada Tatin di sini, Reisen. Oke, mungkin ada kepencet ya. Oke. Kita ke chat. Kalau orang kecanduan hal-hal yang baik, apakah itu akan membuat banjir dopamin juga? Dari Christian Rumondor. Persilakan. Oke, thank you. Dopamin biasanya kebanjiran itu kalau dia mendapatkan apa itu namanya, yang berlebihan, impuls yang berlebihan. No, the word, kata yang tepat bukan impuls, rangsangan yang berlebihan. Itu baru dopamin akan keluar secara berlebihan. Rangsangan yang berlebihan itu seperti kalau kayak nonton film, animasinya terlalu banyak, atau suaranya terlalu besar, dan sejenis-jenisnya. Juga satu lagi tadi saya lupa karena ngomongin tentang dopamin. Ketika seseorang candu games, didapatin fungsi otaknya terganggu seperti orang yang candu gambling. Gambling itu apa ya, gambling ya? Taruhan ya. Jadi apa yang terjadi pada otak yang suka taruhan, sekarang kan lagi musimnya Copa dengan Piala Euro. Apa yang sedang terjadi pada otak yang suka taruhan, itu terjadi pada otak anak, terjadi pada otak manusia yang sedang candu nonton video games. Nah, dopamin yang banjir ini biasanya hanya akan terjadi kalau dia mendapatkan rangsangan yang berlebihan. Orang yang melakukan perbuatan baik, dia nggak akan dan rangsangan yang berlebihan ini adalah rangsangan yang membuat seseorang nggak bisa berhenti. Jadi dia nggak bisa mengendalikan waktu. Dia nggak bisa berhenti, stop pada waktu tertentu. Perlu ada hal yang lain yang akan membuat dia stop, dan kemudian dia akan lanjutin lagi. Jadi orang kalau berbuat baik,
dia nggak akan kebanjiran dopamin. Tapi begini, justru disitulah sebenarnya Tuhan buat hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon yang akan membuat seseorang menikmati aktivitas yang dia lakukan. Makanya Tuhan kasih hormon dopamin. Hormon dopamin adalah supaya dia bisa menikmati aktivitas yang dia lakukan. Nah, kalau yang dia lakukan adalah hal-hal yang baik, seperti baca Alkitab, baca Roh Nubuat, melakukan kegiatan relawan, sukarela, volunteer, dan perbuatan-perbuatan lainnya, dan dia nikmati hal tersebut, di situ dopamin rilis. Karena dopamin ini adalah hormon senang sebenarnya, hormon bahagia. Salah satu yang membuat seorang bahagia itu adalah karena adanya hormon dopamin. Kalau hormon dopamin kurang, seseorang akan didapatin letih lesu, kemudian dia kayak tidak bersemangat untuk hidup. Itu. Jadi, ya, untuk melakukan kebaikan, nggak akan secara over membanjiri dopamin. Otak terbanjir dengan dopamin. Satu lagi saya mau kasih, mumpung masih ingat. Jadi, otak ini kan supaya dia senang, selain daripada hormon dopamin, ada hormon oksitosin, serotonin, kemudian hormon endorfin. Empat hormon itu hormon utama yang membuat sensasi rasa senang. Sensasi rasa senang. Didapati kenapa salah satu penyebab ada hubungan yang erat antara kecanduan dengan kekurangan hormon oksitosin namanya. Hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini adalah hormon yang didapat ketika terjadi bonding. Bonding dalam hal ini kalau kita berbicara tentang parenting, maka bonding antara orang tua dan anak adalah sentuhan fisik seperti pelukan, mengusap, juga apresiasi secara verbal seperti papa sayang kamu gitu. Itu kan itu meningkatkan bonding pada orang tua dan anak. Dan ketika orang tua mengusap anak, memeluk anak, kemudian berbicara kepada anak bahwa kamu itu papa sayang, mama sayang, kamu berarti bagi kami orang tua. Di situ anak akan mengeluarkan hormon oksitosin. Dan ketika anak terpenuhi hormon oksitosinnya, otak tidak akan mencari kesenangan dari hormon dopamin, sehingga membuat anak cenderung untuk tidak mengalami kecanduan. Makanya sekarang ada eksperimen, trial, untuk membuat orang yang kecanduan morfin, salah satu terapinya adalah disuntik hormon oksitosin. Untuk membuat orang ini tidak kecanduan morfin, karena hormon morfin ini meningkatkan dopamin. Jadi untuk mengganti rasa kecanduannya terhadap hormon dopamin itu dikasih hormon oksitosin. Jadi setiap hari sebanyak mungkin berikan kasih sayang kepada anak secara fisik dan secara verbal, lewat kata-kata dan lewat sentuhan. Oke. Ya. Oke. Terima kasih pada narasumber kita. Dan ya, mohon maaf tadi mikrofonnya belum diaktifkan. Oke, kami berikan kesempatan kepada saudara yang mau bertanya secara langsung dari Ibu Rolis tadi yang sudah lebih dikatakan. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Halo, Sir. Terima kasih untuk materi hari ini. Mohon maaf, aku tidak open kamera karena aku kurang sehat. Oke. Ya, tadi ada Sir Christopher ada bilang kalau anak menangis, kita jangan hentikan. Karena dia nanti tidak akan bisa mengontrol emosinya ketika dia dewasa. Boleh jelaskan lagi, Sir, karena setahu aku dari waktu aku adalah guru TK, Sir. Jadi anak itu tidak boleh menangis lebih dari 5 menit. Kalau sampai dia lebih dari 5 menit menangis, itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan dia, apalagi kecerdasan dia gitu loh, Sir. Tapi kalau untuk berteriak, saya sangat setuju dengan statement Sir tadi. Memang kita tidak boleh berteriak kepada anak, mau dia menangis atau dia nakal atau dia main-main untuk melarang dia. Sebab kenapa? Ketika kita berteriak kepada anak, itu sama saja kita membunuh semua
ion-ion kepintaran yang ada di kepala dia sampai berjuta-juta. Di sini yang aku hanya ingin penasaran tadi sir, kenapa kita tidak boleh menghentikan anak? Karena kalau berdasarkan dari kecerdasan anak ini kan sangat berbahaya kalau dia menangis terlalu lama. Terima kasih sebelumnya sir. Oke, terima kasih. Iya, jadi saya mungkin perlu klarifikasi ini. Jadi kita harus bedakan, ini anak menangis karena apa? Menangis karena, makanya tadi berbicara tentang menangis itu, saya tadi hubungkan ke menangis emosional ya, berbicara karena dia menangis karena emosionalnya, bukan menangis jatuh, bukan menangis sakit, bukan menangis lapar atau ngantuk, bukan. Jadi konteks menangisnya adalah menangis karena emosionalnya. Iya, saya setuju bahwa anak nggak boleh menangis lama-lama. Malahan yang saya tahu justru nggak boleh, iya 5 menit, atau ada yang bilang 3 menit juga. Jadi memang nggak boleh lama-lama, karena nanti anak bisa depresi, kemudian bisa bermasalah dengan organ pernapasan juga. Paru-parunya jadi stres kalau anak dibiarin menangis lama-lama. Ketika anak menangis, misalkan dia sedih, dia kecewa, dia marah, maksud saya untuk jangan langsung hentikan adalah jangan hentikan dengan cara stop menangis, jangan menangis, bikin malu gitu. Stop menangis. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi supaya dia bisa berhenti menangis, kita perlu salurkan emosinya. Kita perkenalkan emosi apa yang sedang dia alami sekarang. Kalau dia menangis karena dia sedih, oh sedih ya, kenapa sedih? Oh mainannya rusak, oh mainannya jatuh, oh ya udah nggak apa-apa, memang seperti itu. Diajar untuk dia menerima realita. Kalau dia memang sedih karena dia menangis karena sedih atau dia menangis karena marah, ya begitulah hidup. Dia harus diajar menerima realita dan sehingga tapi juga emosinya harus tersalurkan dengan cara yang benar. Bukan dengan cara waktu dia sedih, stop menangis. Nanti jangan nangis lagi. Nanti papa beliin mainan baru ya. Iya, saat itu juga mungkin dia berhenti menangis, tapi ada cara yang lebih baik untuk menenangkan dia sambil mengajari dia untuk agar dia bisa mengendalikan emosinya nanti di masa yang akan datang. Jadi itu. Dan terima kasih atas pertanyaannya untuk bisa memperjelas dan klarifikasi. Terima kasih sir, jelas sekali. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. untuk pertanyaan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan, kita akan membaca beberapa pertanyaan yang ada di chat. Oke, ada. Bagaimana caranya mengembalikan otak depan yang merosot? Oh iya. Tergantung pada usia berapa. Otak depan studi dapatin perkembangan volume ya. Perkembangan volumenya dia berkembang sampai usia 35 tahun. Jadi sampai usia 35 tahun kemungkinan besar terjadi perbaikan. Bisa. Tapi lewat dari 35 tahun ya agak ribet berbicara tentang saraf, tapi bukan berarti nggak bisa. Untuk anak-anak, kalau misalkan didapatin ada gejala-gejala tanda-tanda seperti tadi ya, dia kurang empati, dia jadi apatis, nggak bisa melihat orang tua lagi susah kerja, lagi sulit, tapi pokoknya yang dia mau harus diikutin, dia nggak bisa berempati terhadap orang tuanya, itu salah satu tanda prefrontal korteksnya tidak bertumbuh secara maksimal. Maka kita perlu cari tahu penyebabnya kenapa. Bisa dari makanan, bisa dari benturan fisik, bisa dari gadget dan stimulasi berlebihan oleh karena screen. Ya itu harus di-stopin. Di situ harus di-stopin. Kemudian kembali lagi, prefrontal cortex ini karena dia di situ pusat dari spiritualitas, maka dia diajarin spiritualitas, dia harus diajarkan bagaimana itu beriman itu seperti apa, bagaimana itu berharap itu seperti apa, dia diajarin bagaimana bervisi, hubungan sebab dan akibat, gitu, itu secara kognitif terapi secara kognitif. Tapi kalau misalkan secara fisik, ya bisa lewat makanan, dengan cara darahnya dikasih makanan yang membuat darah sehat. Contoh misalkan makanan yang baik untuk otak,
Contoh seperti anggur, kunyit itu bagus untuk otak, omega 3. Omega 3 itu bisa didapat dari flaxseed, chia seed, bisa dapat dari krokot. Nah, itu membantu untuk perkembangan jaringan otak. Bukan cuma prefrontal cortex sebenarnya, tapi juga bagian otak yang lain. Itu. Semoga membantu. Oke. Ya, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kira-kira solusinya jika orang tuanya sudah dikasih edukasi tentang gadget bagi anak kurang dari 5 tahun, tapi masih tetap saja diberikan? Tunggu, coba bacain lagi, Kak. Yang mana dia? Bagaimana kira-kira solusinya jika orang tuanya sudah dikasih edukasi tentang gadget bagi anak kurang dari 5 tahun, tapi masih tetap saja diberikan? Jadi maksudnya orang tuanya udah ajarin anaknya bahwa gadgetnya nggak bagus, tapi gadgetnya dia mainin terus, atau orang tua nggak bisa mengatur anak untuk tidak main gadget. Nah, Ya, kalau mungkin bisa diperjelas ini akun atas nama Nathan. Oke, anggaplah pertanyaannya anaknya nggak bisa ya. Anggaplah pertanyaannya adalah orang tua udah kasih tahu anak bahwa ini nggak bagus, gini, tapi anaknya nggak bisa di ini, masih tetap candu gadget. Iya. Untuk anak usia 5 tahun. Nah, anak saya Nathanael usianya udah mau 5 tahun sekarang. Kadang-kadang dia bisa buka HP sendiri, kemudian dia lihat YouTube. Dan kemudian dia seringkali dia masuk ke kamar, pergi nyempil, kemudian dia nonton YouTube sendirian. Terus nanti kalau ketahuan dia seperti rasa bersalah dan ketakutan. Yang pasti mendidik dalam ketakutan itu tidak terlalu efektif dan tidak terlalu efisien. Kita perlu untuk mengajar anak sehingga anak punya pengertian. Agar anak punya pengertian, maka perlu ada yang disebut konsistensi, perlu komitmen, dan dengan kasih sayang. Karena yang saya percaya, dengan kekerasan, iya, dia saat itu dia akan berhenti, tapi dia akan buat diam-diam, gitu kan. Atau nanti kalau dia udah besar, dia akan lakukan hal tersebut, karena tidak diberikan pengertian. Maka orang tua perlu memberikan pengertian dengan cara, misalkan kalau orang tuanya suka main games, ya orang tuanya dulu harus berhenti main games. Kemudian kalau dia ngelihat teman sebayanya main games, maka ajak anaknya bermain sama orang tua. Maka orang tua yang perlu menjadi games bagi anaknya. Karena seringkali ya karena anak yang sudah kecanduan, dia nggak ada waktu, dia nggak tahu mau main apa, ya dia main lagi gitu. Tapi kalau dia punya pilihan yang lain, misalkan dia bisa dapatkan quality time bersama dengan orang tua, saya percaya itu akan sangat cepat membuat anak lupa terhadap games. Itu sih. Ya, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menegur anak yang di dalam gereja juga suka main game? Sementara orang tuanya sendiri tidak mau tegur. Nah, itu harus dibawa ke kebijakan jemaat bagaimana itu ya? Ya bagaimana jemaat bertindak lah. Masing-masing jemaat tahu, masanya seringkali ya saya nggak tahu bagaimana orang tuanya temperamennya seperti apa, kan kita nggak tahu. Jemaat di situ yang tahu temperamen orang tuanya seperti apa. Karena kadang kita mau tegur anaknya, tapi orang tuanya merasa tersinggung kalau anaknya ditegur sama orang lain. Ya jangan begitu, kita juga nggak bisa lakukan hal tersebut. Jadi ya perlu edukasi juga kepada orang tua, makanya mungkin di jemaat perlu dibuat seperti seminar ke jemaat, sehingga jemaat
bisa sadar dan tercerahkan, kemudian mungkin setelah itu diakones bisa membuat kebijakan soal hal tersebut. Ya, bijaksana di dalam gereja lokalnya seperti apa? Oke, terima kasih. Sudah selesai pertanyaan yang di chat, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan secara langsung. Kalau ada pertanyaan secara langsung, kami berikan kesempatan. Ya, Selamat sore, Pak. selamat sore, silakan Bu. Ya, saya mau bertanya. Saya mamatnya Tabita. Gini, Pak. Anak saya ini sejak adanya corona, kan kita kebaktiannya kan selalu online. Jadi dia nggak ketemu sama teman-teman gerejanya. Jadi kami itu punya peraturan, saya dengan suami saya. Yang namanya hari Sabat, kita tidak boleh namanya megang HP. Baik itu kita nonton YouTube atau main game, semuanya stop. Kecuali kalau memang ada WhatsApp atau SMS penting ya, kita megang HP. Jadi anak saya ini merasa bosan. Jadi hari Sabtu itu seperti hari yang menyedihkan buat dia. Jadi setiap kali hari Sabtu, misalnya nih hari Jumat, kakak ayo siap-siap, kita udah menjelang mau hari Sabat. Apa? Hari Sabat? Aduh, sepertinya kayaknya gimana gitu. Aduh, kayak seperti hari Sabat itu hari yang mengerikan buat dia. Mengerikan. Lalu pernah lah, saya tuh bicaranya kayak bahasa anak-anak lah ya, pada saat kita di kamar gitu kan. Bahasa kayak anak-anak lah, saya kan ngikutin dia. Kakak kenapa sih? Kakak kayaknya nggak senang banget, nggak suka hari Sabat. Kakak Bita bosan, Mama. Kakak Bita nggak bisa main, karena memang hari Sabat kami tidak membolehkan dia keluar untuk bermain, karena itu adalah hari Sabat. Kakak Bita nggak bisa main sama teman-teman, kakak Bita nggak bisa main HP, kakak Bita juga nggak bisa nonton TV. Kita bosan, kata dia. Jadi apa ya? Ini bukan sukacita lagi buat dia. Bagaimana ya caranya? Padahal saya sudah memberikan pengertian kepada dia, Kak, hari Sabat itu adalah hari yang sukacita loh. Karena di mana saya memberikan, Tuhan itu kan menciptakan memperingati hari penciptaan Tuhan, hari sukacita, hari yang diberkati, disucikan. Harusnya kita begini dong, Kak, katanya. Tapi Bita bosan, kayaknya dia nggak mau mengerti. Maksudnya saya tuh bingung cara memberikan dia pengertian gitu loh, Pak. Jadi kayak kemarin aja, ini udah corona udah hampir 1,5 tahun. Bagi dia tuh hari Sabat itu hari yang nggak tahu lah bagaimana. Jadi saya juga bingung caranya bagaimana ya Pak. Padahal saya udah coba untuk bicara dari hati ke hati. Jadi apa karena apa memang saya yang terlalu tegas dia nggak boleh main keluar atau bagaimana gitu. Tapi memang dari sejak itu memang sebelum ada corona juga memang kita udah bilang hari Sabat nggak boleh megang HP, nggak boleh nonton, dan nggak boleh main. Nggak boleh main maksudnya di sekitar rumah ini loh Pak, memang harus di rumah. Padahal saya udah bikin istilahnya kreasi-kreasi seperti di hari Sabat di sekolah Sabat anak-anak, membuat prakarya ataupun apa gitu. Tetap aja itu suatu antusiasnya tuh paling 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu bosan. Ini cara penanggulangannya bagaimana? Pak, saya udah pusing. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Gimana ya? Saya nggak pernah alamin ya seperti itu ya. Mungkin karena kita di Eden Way masih ada lahan, jadi anak-anak masih bisa lari-lari di kebun. Di sana bisa misalkan Sabat di alam kah atau ini. Cuman begini, kalau memang misalkan anak diajak berkreasi, dia kayak sekolah Sabat anak-anak, kemudian dia cuma tahan 5 menit, berarti attention deficit kan. Dia nggak sanggup untuk attention
nggak sanggup untuk memperhatikan lama. Nah, biasanya kalau dia attention deficit, mungkin penyebabnya adalah selama 6 hari itu dia lost main gadgetnya. Sehingga waktu 1 hari ditahan nggak boleh main gadget, dia berontak. Kayak ada sesuatu yang hilang. Saya biasa begini kok tiba-tiba dalam 1 hari ini nggak ada gitu. Kalau memang karena itu yang terjadi, berarti dari hari Minggu sampai hari Jumat memang benar pembatasan main gadget, menggunakan gadgetnya itu haruslah tidak maksimal bukan yang paling banyak dalam 1 hari itu. Karena kalau itu paling banyak dalam 1 hari itu, waktu hari Sabat kemudian tiba-tiba nggak ada, dia akan rasa sesuatu hilang dari kebiasaan dia gitu. Itu kan sebenarnya yang terjadi. Karena dia biasa melakukan hal tersebut, kemudian tiba-tiba hari Sabat kok nggak ada, ini kayaknya hari Sabat bukan hari yang menyenangkan nih bagi saya, ini hari Sabat udah iya, dia nggak bisa menikmati hari Sabat. Kalau saran saya, mungkin semoga bisa berhasil adalah, kalau misalnya mau dikasih gadget ke anak di hari biasa selain hari Sabat, dibuat dalam jangka waktu yang singkat. Contoh misalkan setengah jam pagi, habis itu setengah jam siang, dan setengah jam sore. Itu paling banyak lah 3 kali sehari, setengah jam. Sehingga dia tahu batasan-batasan waktu penggunaan gadget. Nah, waktu masuk hari Sabat, ya dia udah biasa dengan membatasi penggunaan gadget dan dia rasa biasa-biasa aja, aman-aman aja. Gitu. Jadi dia nggak kaget. Dia nggak kaget waktu hari Sabat tiba-tiba gadget dihindari, nggak bisa. Dia nggak kaget karena dia udah terbiasa dari hari Minggu sampai hari Jumat. Masalahnya adalah karena dia udah terbiasa dari hari Minggu sampai hari Jumat menggunakan gadget, hari Sabat tiba-tiba nggak ada gadget, ya agak susah. Sama kayak misalnya kita dari hari Minggu sampai hari Jumat makan nasi, tiba-tiba hari Sabat kita nggak makan nasi, ada sesuatu yang hilang kayaknya. Tapi mungkin pada orang tua masih bisa dikendalikan, tapi pada anak agak susah untuk dikendalikan. Kayak disitulah peran orang tua untuk mengajari dia pengendalian diri. Dan pengendalian diri harus dimulai setiap hari, bukan nanti di hari Sabat. Walaupun di hari Sabat ada sesuatu yang lebih di situ. Tapi dari Minggu sampai hari Jumat dibuat mungkin lebih sedikit, dibatasi cuma setengah jam, baru nanti siang setengah jam lagi, baru nanti sore setengah jam lagi. Jadi dia tahu batasan-batasan, dia tahu manajemen waktu. Boleh saya ini dulu, Pak. Sebenarnya anak saya ini kan kalau soal game, saya nggak kasih dia game karena HP saya juga lemot gitu. HP saya ini nggak muat ininya kualitasnya. Jadi Umur berapa, Bu, anaknya? Tabita itu umur 5 tahun. Jadi dia lebih senang main keluar. Dia tuh apa ya? Karena biasa suka ngumpul sama teman-teman. Kalau dulu sebelum corona kan banyak kegiatan, Pak. Bertemu dengan teman-temannya, dia bisa lari-lari. Tapi kalau di hari Sabat kan, kalau udah corona begini, dia bosan. Hanya saya, papanya, sama adiknya. Adiknya masih bayi, masih kecil. Jadi dia merasa bosan gitu. Pernah kita bilang, bagaimana kalau kita di luar online-nya, kita bawa laptop, kita tarik kabel supaya dia suasana alam. Tapi kan nggak enak, rata-rata tetangga-tetangga gini cuma kita doang yang Kristen, di sana kan Islam semuanya. Jadi kita merasa nggak enak gitu. Jadi bagaimana caranya? Jadi kata bapaknya gini, udah deh biarin aja, nanti lama-lama juga terbiasa gitu. Lama-lama nanti terbiasa dia. Pernah sampai kita bilang gini sama teman-temannya, sekali-sekali kita undanglah temannya siapa gitu, orang tuanya. Tapi teman-temannya dan orang tua yang merasa keberatan, enggak karena merasa corona begini takutnya nanti takut nular gitu. Memang kalau dibilang suasana bosan mungkin iya kali, Pak. Saya setuju, bosan karena dia nggak bisa bertemu dengan teman, dia nggak bisa mengekspresikan. Anak-anak itu mungkin nggak suka lari-lari, suka bertemu teman. Tapi kalau untuk game enggak. Saya memang enggak terlalu ini sama game. Gitu. Baik, Pak. Mungkin saran dari Bapak coba nanti saya pikirkan dulu sama suami saya. Iya, yang terbaik kan orang tua yang tahu. Iya, mungkin suasana kali ya.
Tapi entah kenapa dia merasa kayaknya hari Sabat itu adalah hari yang penuh memberatkan bagi dia, membosankan. Kalau anak ibu hari-harinya selain hari Sabat bikin apa? Biasanya dia habis hari-harinya Pak, kalau habis dia makan, mandi, itu biasanya hari-harinya saya luangkan waktu dulu 1 jam atau 2 jam untuk belajar, bernyanyi bersama dia. Nanti setelah itu dia bisa main sama teman-temannya. Begitu. Pokoknya saya luangkan dulu. Yang penting dia beres dulu, makan, mandi, udah. Baru saya luangkan waktu. Setelah itu dia main. Dia bisa bebas main dengan teman-temannya. Sampai dia pulang. Gitu. Baru sesekali dia bilang, "Mama, bolehkah saya main HP?" Dan dia suka nonton lagu-lagu rohani atau lagu-lagu dari YouTube, biasanya suka itu. Setelah itu dia tidur siang dan kembali lagi bangun tidur, sore dia pergi main lagi dan setelah itu mandi, udah begitu aja Pak. Karena anak saya masih umur 5 tahun, dia tuh merasa bosan karena dia tuh nggak bertemu dengan teman-temannya. Apakah memang harus hari Sabat itu saya perbolehkan dia main dengan teman-temannya yang di sekitar sini atau bagaimana ini Pak? Karena memang prinsip saya sama suami saya, hari Sabat itu jangan main dulu keluar, memang di sini aja gitu. Oh iya, mungkin ya dia belajar pola itu juga perlu kan. Ya mungkin seperti Ibu bilang tadi juga, bapaknya tadi bilang mungkin dia belum biasa. Jadi usia 5 tahun kan memang dia suka untuk bersosialisasi, punya hubungan sosial sama teman, karena limbic system kan lagi berkembang. Cuman tetap adiknya ini belum bisa diajak bicara, masih bayi juga, jadi dia merasa bosan gitu. 5 tahun udah bisa diajarin sedikit-sedikit. Sekarang hari Sabat, jadi dia belajar bahwa ada waktu untuk bermain, ada 1 hari untuk tidak bermain. Dia belajar pengendalian diri. Ya, itu tadi kayaknya ada di chat box juga. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ada juga masukan-masukan tambahan yang telah ditulis di kolom chat, mungkin bisa dibaca. Jadi, ya mungkin saya mau tanggapi sedikit tentang hal ini. Jadi ada satu kutipan dari Nyonya Ellen White, katakan pekerjaan seorang ibu mendidik anak itu sama dengan pekerjaan seorang pendeta di mimbar. Jadi artinya begini, kadang-kadang kita orang tua berpikir kebutuhan rohani kita yang harus terpenuhi atau kebutuhan sosial keagamaan kita yang harus kita laksanakan. Contohnya kita lebih sibuk mengurus urusan di gereja, acara-acara di gereja. Tapi untuk kebutuhan emosional sosial anak itu kita kadang-kadang karena hal rohani di gereja, kegiatan di gereja, persahabatan kita dengan anak itu sudah berkurang. Nah, sebenarnya kita harus balance juga dalam hal ini. Kita akan salah juga kalau kita terlalu fokus di acara-acara gereja, tapi yang di anak itu justru berkurang. Jadi kalau dari saya mungkin sarannya cobalah persahabatan dengan anak kan merindukan teman. Nah, bagaimana kalau orang tua yang bertindak, berakting seperti temannya dia gitu. Jadi bermain seperti dia bermain dengan temannya. Jadi kadang-kadang mungkin kita terlalu sibuk, kita harus ada webinar ini, webinar itu, kita harus ikut ibadah online ini. Cobalah kita sing-singkan waktu, kita tidak ikut acara ini, acara itu, dan hanya bermain dengan anak. Jadi mungkin hal-hal seperti itu juga boleh dicoba. Karena pendidikan kepada anak itu sama pentingnya dengan pekerjaan pendeta di mimbar. Jadi
Seringkali mungkin kita berpikir, aduh, tunggu, kita harus ikut ini, kamu juga harus datang ikut dengan kita. Padahal dia memiliki kebutuhan khusus, di mana pekerjaan kita untuk bermain dengan dia dalam hal-hal rohani dan lain sebagainya, juga sama sebenarnya dengan pekerjaan seorang pendeta di atas mimbar. Oke, terima kasih. Ada juga tambahan-tambahan di sini. Dan selamat sore, apakah baik bila anak-anak diberi tugas dengan sistem poin atau hadiah untuk bisa memotivasi anak membantu di rumah? Oke, persilakan. Bagus, tapi tetap ada waktunya. Maksudnya nggak selalu dikasih hadiah kalau dia berhasil melakukan sesuatu. Karena kalau selalu seperti itu, orientasinya adalah hadiah, bukan pengembangan diri, bukan di prosesnya. Yang harus ditekankan adalah bagaimana dia mau untuk memulai proses melakukan sesuatu. Karena kalau kita biasakan terus-menerus, dia buat sesuatu dapat hadiah, dia buat sesuatu dapat hadiah. Kemudian tiba-tiba, kita misalkan nggak bisa kasih apa-apa sama dia mulai untuk nggak lakukan apa-apa lagi. Jangan sampai itu yang terjadi. Jadi bagus untuk kasih hadiah, tapi bukan selalu harus kasih hadiah, karena nanti orientasi anaknya melakukan sesuatu adalah demi mendapatkan hadiah. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Kita melangkah kepada pertanyaan selanjutnya. Tadi dijelasin kalau anak lagi main gadget terus diambil, dia akan sangat marah. Hal yang sama terjadi bila jaringan jelek saat sedang main game online. Apa yang harus dilakukan pada anak tersebut bila dia menangis, teriak, marah? Apakah harus dibujuk atau dibiarin sampai diam sendiri? Kalau udah kayak gitu berarti dia udah masuk fase candu. Salah satu fase candu ya seperti itu. Misalkan tiba-tiba di-cut, emosinya langsung nggak stabil, dia nggak bisa kendalikan emosi. Nah, berarti dia udah kebanyakan udah kebanyakan makan waktu untuk main game. Maka perlu untuk diatur penggunaan gadgetnya berapa lama, berarti udah kelebihan itu. Kalau udah kayak gitu, anak itu mudah sekali untuk dialihkan. Ketika dia sedih, pertama kita ajarin dia bahwa mungkin udah waktunya gitu. Dia harus tahu bahwa nggak semua di dunia ini dia bisa kendalikan. Sehingga dia belajar tentang realita-realita kehidupan. Ada waktu di mana ekspektasi-ekspektasi itu nggak bisa didapat. Kemudian bisa dialihkan ke hal-hal yang lain, ke hal-hal yang lebih berguna lainnya sih. Bisa bermain kah atau apa? Iya. Ya. Oke, terima kasih saudara-saudara untuk kehadiran, dan baik, sebelum kita akan berdoa, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita pada sore hari ini. Dipersilakan. Sebagai closing statement, saya pribadi, saya bukan anti game. Anak-anak pastinya di era digital seperti ini, pasti dia akan bahkan perlu untuk mengenal, menggunakan internet, menggunakan gadget, dan lain sebagainya. Apalagi perkembangan teknologi sekarang yang begitu cepat. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa menanamkan pengendalian diri pada anak, juga bisa menanamkan nilai-nilai yang baik, sehingga anak itu dia tahu membedakan yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang nggak bagus, yang mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dan kita setiap hari perlu minta kebijaksanaan supaya dan juga bertobat setiap hari supaya Tuhan bisa kendalikan kita juga, sehingga setiap arahan, nasihat yang kita berikan pada anak, dia bisa rasakan bahwa di dalam situ ada kasih, bahwa di dalam situ, di balik dari nasihat itu ada Tuhan yang mengatur untuk kebaikan kita semua. Ya, kiranya Tuhan
akan menyertai kita semua. Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua sebagai orang tua untuk bisa menjadi teladan terlebih dahulu dan bisa dengan cara yang tepat mengajar dan mendidik anak-anak kita. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Dan langsung dilanjutkan dengan doa tutup. Kami persilakan. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena pada sore hari ini kami diperingatkan oleh Tuhan betapa penting, betapa berharga, dan betapa krusialnya peran kami sebagai orang tua. Terima kasih atas berkat ini, bahwa Tuhan mau untuk bertindak lewat kehidupan kami. Ajar kami, berikan kami kerendahan hati untuk dapat mengikuti setiap arahan Tuhan. Ajar kami agar kami juga boleh mengatur waktu kami sehingga kami dapat memberikan prioritas untuk mendidik, bermain dengan anak-anak kami, untuk beraktivitas dengan anak-anak kami, dan juga untuk memperkenalkan kebenaran kepada mereka. Tolong kami Bapa, agar hikmat dari surga bisa memandu kami dalam melaksanakan pekerjaan yang mulia ini. Dan kami rindu agar anak-anak kami dapat dipersiapkan untuk Tuhan pakai dalam pekerjaan-Mu yang besar di akhir zaman. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.